Ini adalah episode kedua dari drama The Great Saman Gadusim. Langsung ke ceritanya. Sebelum ke sekolah, Dosim dan ibunya pergi ke rumah pelanggan yang dirasuki. Ia sempat bertengkar dengan roh yang merasuki anak dari pelanggan ibunya hingga terlempar ke lemari dan berakhir dengan beberapa bekas luka di tubuh dan di wajahnya. Saat di sekolah, Dosim yang saat itu baru sampai ke ruang kelas bingung dengan kondisi kelas yang sedang heboh. Setelah memperkenalkan diri ke guru, dia langsung disuruh duduk di kursi kosong di belakang. Setelah dia duduk, Wusu terus menatap Dosim dengan pandangan aneh. Setelah kembali dari membersihkan bekas lukanya, Dosim bertemu dengan teman sekelasnya Jo Sujong di lorong sekolah. Sujong memberitahu Dosim kalau ia ingin berteman dengannya. Tapi jika Dosim tidak pintar, mungkin Dosim akan mati sebelum berteman lama dengan Sujong. Sujong memberitahu bahwa anak-anak dengan nilai terakhir di sekolah ini akan berakhir mati seperti anak yang tadi lompat dari gedung sekolah. Selanjutnya diperlihatkan wakil kepala sekolah menyuruh wali kelas Jonggun, siswa yang meninggal, untuk berbohong dengan memberitahukan alasan Jonggun bunuh diri dikarenakan masalahnya dengan kedua orang tuanya. Sehingga pihak sekolah tidak bertanggung jawab atas kasus tersebut. Diperlihatkan wakil kepala sekolah setelah itu menatap ke arah CCTV seperti memperlihatkan kepada seseorang bahwa dia telah menuruti apa yang telah disuruh. Lalu kita diperlihatkan papan tulis berisi nama-nama siswa beserta tingkatan kepintarannya yang bertuliskan orang yang tidak kompeten tidak mendapat kesempatan dengan nama Jonggun yang sudah dicoret. Wusu dan Ilnam yang penasaran dengan yang terjadi, mereka mendatangi lokasi kejadian yang sudah dibatasi dengan garis polisi. Ada banyak bekas darah dari pintu keluar. Mereka memikirkan alasan kenapa Jonggun melompat. Karena mereka tahu bahwa Jonggun adalah orang yang sangat pengecut dan lemah. Wusu khawatir jika Ilnam adalah korban selanjutnya. Karena Ilnam selalu mendapatkan nilai yang rendah. Saat pulang ke rumah, Dosim berjalan terus menunduk karena takut ada teman-teman dari sekolahnya yang tahu bahwa dia adalah putri dari seorang dukun. Saat ingin masuk ke kamar, Dosim memberitahu ibunya ada kejadian bunuh diri seorang siswa hari ini. Dosim berpesan pada ibunya untuk tidak memberitahu siapapun di sekolahnya bahwa dia adalah anak dari seorang dukun. Ibu Dosim berpikir bahwa Dosim malu memiliki ibu seorang dukun. Tapi kenyataannya, Dosim memiliki trauma saat kecil ketika teman-temannya tahu dia adalah cucu dan anak dari seorang dukun. Trauma itu terus mengganggunya hingga ia dewasa. Saat di dalam kamar, ada hantu laki-laki yang berpakaian seragam sekolah. Dia adalah Hyunsu, siswa yang mati di awal cerita 10 tahun lalu yang tidak bisa Dosim selamatkan. Hyunsu terus tinggal dengan Dosim dan ibunya karena ibu Dosim menjanjikan akan mempertemukan Hyunsu dengan ibunya. Hyunsu kehilangan ingatannya setelah ia meninggal, tapi dia ingat bahwa dia memiliki seorang ibu. Tak lama terdengar ibu Dosim sedang menelpon seseorang dan menanyakan orang tua dari murid yang mati di sekolah hari ini. Dia beralasan untuk mengantarkan arwah siswa itu dengan benar, agar tidak berkeliaran di akhirat. Mendengar hal itu, Dosim merasa sangat marah kepada ibunya. Karena Dosim tahu, tujuan ibunya menyekolahkan Dosim ke SMA Songyong karena itu adalah sekolah anak-anak elit. Dan ibu Dosim berharap bisa mendapatkan pelanggan yang kaya, agar ia bisa mendapatkan bayaran yang mahal. Setelah itu diperlihatkan Wusu dan keluarganya sedang makan malam. Ibu Wusu terus berbicara mengenai dukun yang ia kenal. Dukun itu adalah ibu dari Dosim. Dia memberitahu Wusu
bahwa gadis yang pindah hari ini adalah anak dari dukun kenalannya. Ia menyuruh Wusu untuk dekat dengannya agar bisa memanfaatkannya saat dibutuhkan. Tapi Wusu bilang ia tidak mempercayai hal seperti itu dan menganggap itu hanyalah sebuah penipuan agar ibunya terus mengeluarkan banyak uang untuk itu. Wusu meyakinkan ibunya bahwa ia belajar dengan baik, jadi ibunya tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Wusu tiba di depan bar tenda milik orang tua Ilnam. Ia datang untuk memberikan catatan agar Ilnam bisa mempelajarinya. Dengan begitu nilainya tidak akan berada di bawah lagi. Setelah itu Ilnam meminjamkan motornya kepada Wusu sebagai imbalan memberikan catatan untuknya. Keesokan harinya, gadis-gadis rempong di kelas bergosip bahwa Dosim yang mendorong Jonggun dari atap sekolah. Dosim yang menganggap pembicaraan itu tak masuk akal, ia lalu menatap gadis-gadis itu. Namun para gadis-gadis itu terus memprovokasi dengan berkata itu adalah peraturan, bahwa anak baru harus diejek dengan hal yang paling konyol. Aneh betanjing. Wusu tiba-tiba mendatangi Dosim dan bertanya mengenai kecocokannya dengan seseorang. Setelah itu, ingatan-ingatan dari traumanya terus bermunculan yang membuat ia berhalusinasi dan teriak. Lalu ia teringat saat terakhir neneknya meninggal. Neneknya mengatakan sesuatu yang saat itu Dosim pura-pura tidak mendengar, walaupun sebenarnya ia mendengarnya dengan jelas. Pesan dari neneknya saat itu adalah untuk melindungi dirinya di ulang tahunnya yang ke-18. Setelah itu, ia baru bisa selamat dan bahagia. Karena kejadian itu, Dosim berencana untuk pulang lebih awal. Namun tiba-tiba tangan Wusu menariknya dan Wusu memeluk Dosim di depan seluruh anak di kelasnya. Wusu berkata, "Jangan pergi Dosim." Kemudian bersambung. Oke, episode kedua sampai sini aja. Kita lanjut ke episode ketiga di video selanjutnya. Jangan lupa untuk support channelnya, buat subscribe, buat like, dan komen juga. Terima kasih.